Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di dalam ibadah pagi hari ini. Saya juga menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengikuti ibadah secara live streaming. Mari kita teduhkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Biar musik menaikkan pujian ini, kita mau bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita atas berkat-berkat-Nya yang sudah Dia limpahkan sepanjang minggu yang boleh kita lewati. Dan hari ini kita rindukan kemuliaan-Nya boleh melawat kita, memberkati kita, memulihkan kita. Dan segala kemuliaan hanya bagi Dia. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini hari Sabat-Mu, hari kenikmatan di mana kami boleh berkumpul bersama-sama. Kami ada di tempat ini Tuhan. Kami bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Kami rindukan lawatan-Mu Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Haleluya, Engkau layak terima pujian penyembahan kami. Sebelum kita akan masuk di dalam doa, Bapak Ibu, kita akan menyaksikan pengumuman dan pesan gembala. Semua jemaat Gereja Isa Al-Masih Malaer. Selamat datang di ibadah raya Gereja Isa Al-Masih Malaer. Tidak terasa Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah memasuki bulan Mei atau menjelang tengah tahun. Rasa-rasanya kita baru memasuki awal tahun beberapa waktu sebelumnya, tapi rasanya sekarang udah cepat sekali, udah memasuki bulan Mei. Dan di bulan ini kita akan sama-sama belajar mengenai doa.
Bapak Ibu, apakah kita menyadari bahwa doa merupakan nafas hidup orang percaya atau merupakan sesuatu yang sifatnya esensi? Namun realitanya justru kita hanya memandang doa sebatas rutinitas atau formalitas belaka. Oleh sebab itu, di bulan ini kita mau sama-sama belajar mengenai sebuah tema, yaitu Teach Us to Pray atau Ajar Kami Berdoa. Di mana di bulan ini kita akan sama-sama belajar mengenai apa sebenarnya esensi berdoa dan bagaimana doa bisa membangun keintiman antara kita dengan Tuhan. Bagaimana untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan melalui doa. Bagaimana pentingnya untuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengambil keputusan. Pentingnya juga berdoa dengan kesatuan hati dan roh, dan juga bagaimana doa bisa menjadi sarana untuk kita kembali pada hati Bapa setelah kita jatuh di dalam dosa. Untuk ibadah raya gereja kita berjalan seperti biasa pada pukul 7 pagi dan juga 9.30 di lantai 2 secara onsite. Namun untuk Bapak Ibu Saudara yang tidak dapat menghadiri secara onsite, Bapak Ibu dapat menyaksikan siaran live streaming di YouTube channel Gereja Isa Al-Masih Mal-Er setiap pukul 7 pagi. Atau Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menyaksikan siaran radionya di 92,5 Maestro FM setiap pukul 12.15 siang. Untuk persekutuan doa fajar dan juga doa misi berjalan seperti biasa pada waktu yang tertera di layar LCD. Untuk Zoom meeting ataupun juga password, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat melihat di layar LCD atau menanyakan kepada sekretariat gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah menerima amplop persembahan dapat mengisi dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan setelah ibadah selesai. Atau Bapak Ibu Saudara sekalian dapat melakukan transfer ke nomor dan nama rekening yang tertera di layar LCD. Atau juga Bapak Ibu Saudara sekalian dapat melakukan persembahan melalui dompet digital seperti BCA Mobile, Dana, GoPay, ShopeePay, dan sebagainya dengan cara men-scan QR Code yang tertera di layar LCD. Diingatkan juga untuk Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan tidak berkerumun selama ibadah berlangsung. Dan diharapkan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat langsung pulang setelah ibadah selesai dan sekali lagi tidak berkerumun. Akhir kata, selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Mari saya undang Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Dengan hati ucapan syukur kami akan memulai ibadah kami dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kami, karya ciptaan tangan-Mu. Turunlah di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Hari ini kami memasuki bulan yang kelima di tahun 2022. Sudah 4 bulan kami lewati dengan penyertaan, dengan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu hari ini kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau merayakan kebaikan Tuhan di dalam ibadah ini. Sehingga dengan segenap hati kami mau memuji menyembah Engkau. Dengan sungguh-sungguh Tuhan, kami mau mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah semua itu Tuhan semakin menumbuhkan iman rohani kami. Menjadi pribadi-pribadi yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai kepada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih Tuhan. Shalom. Hari ini kita mau bersuka buat Dia. Amin. Karena Dialah Tuhan, sumber segalanya dalam hidup kita. Kita boleh kasih salam namaste. Salam yang hangat, kita boleh katakan Tuhan memberkati engkau. Amin. Yes, berkatnya tercurah pada hari ini. Amin. Kita akan pulang membawa berkat Tuhan. Kita akan pulang membawa kekuatan dari Tuhan. Woo!
terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Katakan terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Yes. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Amin. Dialah Allah yang terpuji, Dialah yang ditinggikan. Woo! Bapak Ibu yang terkasih, dipersilahkan untuk duduk. Kita akan terus memuji Tuhan. Amin.
Kita mau terus menyembah Dia. Yesus Kristus yang sudah mati. Dia Allah yang hidup. Dia mau bangkit. Karena Dia cinta engkau. Dia sangat mencintai Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Dialah kita mau datang. Kita mau mendekat di hadirat Tuhan. Kita mau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Kami percaya ya Tuhan. Shirabashando. Lebih dalamku mengenal-Mu. Satu hal ku tahu, Kau tak lepaskanku. Kasih-Mu mengejar langkahku. Masa laluku tunduk dalam anugerah-Mu. Ku percaya kuasa-Mu jadikan segalanya baru. Ku tinggalkan semua kehidupan yang lama. Ku percaya kehendak-Mu yang memurnikan hatiku, menjadikanku baru sesuai dengan kehendak-Mu. Lebih dari yang ku hadapi, satu hal ku tahu, janji-Mu teruji. Pulihkan hancurnya hatiku, dan membawaku hidup dalam anugerah-Mu. Ku percaya kuasa-Mu jadikan segalanya baru. Ku tinggalkan semua kehidupan yang lama. Ku percaya kehendak-Mu yang memurnikan hatiku, menjadikanku baru sesuai dengan kehendak-Mu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau rasakan lawatan Tuhan saat ini mengalir bagi setiap kita. Ku
kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita menyembah Dia. Kami ada Tuhan karena Engkau Tuhan. Kami ada karena cinta-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk bersimpuh di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk mendekat kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan melawat setiap hati kami. Kau melawat setiap kehidupan kami Tuhan. Tanpa-Mu kami tak mampu Tuhan. Tanpa-Mu kami tidak bisa berjalan sendiri. Ajar kami untuk mengerti apa itu kehendak-Mu Tuhan. Seperti Tuhan Yesus mengatakan, biarlah kehendak-Mu yang jadi Bapa. Kami pun mau Tuhan seturut dengan Engkau. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami Tuhan. Kami mau lebih lagi melekat Engkau. Kami mau lebih lagi Tuhan mengenal-Mu. Lebih pribadi lagi Tuhan dengan Engkau. Biarlah kuasa-Mu melawat kami Tuhan, menembus setiap batas ruang dan waktu. Baik saudara-saudara kami yang menyaksikan dalam online, kami percaya kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan-Mu juga. Mari kita dengan lembut mendengar suara Tuhan. Kita yang mau lindung dilawat oleh Tuhan, kita mau katakan amin. Syukurku, ku naikkan sembah-Mu. Hanya Kau ya Tuhan, bertata dalam pujian. Hiraboyasi, haleluya. Yes, hiraromarabaya sana. Lebih dalam
Saya rindu cuma saja kita mau angkat tangan katakan. Sembah kami Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Saya persilakan pada hambanya. Dan ku ingin mengenalmu lagi Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Sebab tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh, Yesus. Tuhan, biarlah pujian ini menjadi sebuah pengakuan dari hati kami yang paling dalam, bahwa satu-satunya hal yang bisa dan berharga buat kehidupan kami hanyalah Tuhan. Bahwa pribadi yang begitu mengasihi kami, menerima kami, dan setia mendampingi kami sampai hari ini, kami tahu itu adalah Tuhan. Amin. Itu sebabnya pagi hari ini kami berikan hati kami, pikiran kami sepenuhnya buat Tuhan. Berbicara buat kami, ajar kami untuk kami bisa mengerti, kami paham tentang hal-hal yang memang perlu untuk kami pahami. Dan Roh Kudus tolong kami supaya keluar dari tempat ini, kami bukan hanya menjadi orang-orang yang semakin tahu tentang banyak hal, tetapi kami boleh menjadi orang-orang yang bisa melakukan banyak hal dalam cerita hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan waktu-waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon sementara kami belajar, berkat Tuhan turun buat setiap kami. Dan buat Tuhan seluruh kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin. Iya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Sehat. Bu Nelly ini selalu semangat. Kalau ada Bu Nelly saya jadi semangat. Iya. Semua baik ya? Iya Bapak Ibu, hari ini kita tiba di awal bulan Mei. Dan kita sepanjang bulan Mei kita akan belajar tentang bagaimana seharusnya kita berdoa atau teach us to pray. Ajar kami untuk berdoa. Nah, kalau kemudian kita bicara tentang doa, semua kita pasti tahu doa gitu ya. Pagi hari ini siapa yang berdoa? Apa yang Bapak Ibu doakan? Punya momongan lagi? Oh enggak, saya pikir punya momongan lagi, ruas saya. Semua kita suka berdoa. Dan semua kita selalu berdoa. Cuman pertanyaan saya coba dipikirkan. Apa yang Bapak Ibu doakan? Oke. Kalau kita bicara soal doa, maka semua kita akan bilang bahwa doa itu komunikasi antara kita dengan Allah. Right?
Nah, kalau kita bicara soal komunikasi itu pasti ada dua pihak minimal. Komunikasi nggak pernah berdiri sendiri. Komunikasi itu nggak pernah hanya satu orang. Itu halu. Kalau komunikasi hanya satu orang itu halu. Komunikasi selalu melibatkan dua pihak. Nah, kalau kemudian kita bicara bahwa komunikasi atau doa adalah komunikasi antara kita dengan Allah, berarti kita tahu begini. Sometimes ada waktu kita ngomong. Tapi sekali waktu ada saatnya kita diam dan dengar apa yang Tuhan bilang. Betul ya? Komunikasi itu dua arah. Ada waktunya saya diam dan saya dengar apa yang Bu Nelly bilang, tapi ada waktunya Bu Nelly diam dan dengar apa yang saya bilang. Itu komunikasi yang baik. Itu komunikasi yang sehat. Itu komunikasi yang terbuka. Karena komunikasi itu nggak pernah berdiri sendiri. Kalau kita bicara soal komunikasi, itu selalu melibatkan dua hal. Butuh satu yang namanya hubungan. Butuh yang namanya pengenalan. Saya enggak kenal siapa Desi, saya enggak akan pernah bisa bangun hubungan yang baik dengan Desi. Saya enggak kenal siapa Desi, saya enggak akan punya hubungan yang baik dengan Desi. Saya enggak punya hubungan yang baik dengan Desi, saya enggak akan pernah bisa berkomunikasi baik dengan Desi. Bukan sekedar sapa say hi, tapi komunikasi yang dalam, komunikasi yang intim, komunikasi yang terbuka, komunikasi yang sehat. Tidak akan pernah terjadi tanpa adanya hubungan dan pengenalan. Jadi kalau kita bicara soal berdoa adalah sebuah komunikasi antara kita dengan Allah, maka kita perlu sadar dua hal. Kita perlu punya hubungan dengan Tuhan, kita perlu kenal siapa Tuhan. Kalau kita nggak punya dua hal itu, maka kita nggak akan pernah bisa tiba yang namanya komunikasi. Dan kalau kita nggak punya komunikasi yang baik dengan Tuhan, itu artinya kita tidak akan pernah tiba pada satu titik berdoa dalam arti yang sesungguhnya. Jadi bagaimana? Semua kita yang berdoa tadi pagi, apa isi doa kita? Apakah isi doa kita itu menggambarkan bahwa kita kenal Tuhan dan punya hubungan dengan Tuhan? Atau tidak? Ulang coba direnungkan. Saya ingin kita coba buka di Matius pasal yang ke-6. Ini satu perikop ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang hal berdoa. Matius pasal 6 ayat 6 dikatakan begini. Tetapi ketika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat apa? Yang tersembunyi itu apa? Bapamu yang melihat yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu apa? Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, dari ayat ini saja sebenarnya kita bisa memahami banyak hal. Tapi dari ayat ini saya ingin kita coba renungkan bahwa sebenarnya apa sih berdoa menurut Alkitab itu. Ketika kita bicara tentang berdoa, sebenarnya apa yang Alkitab ajarkan tentang berdoa. Karena terkadang kita bukan salah, hanya saja kurang lengkap. Seperti itu. Berdoa pada umumnya kalau perjanjian baru bilang itu proseuchomai. Berasal dari dua kata pros dan euchomai. Nah, proseuchomai itu mempunyai dua pengertian inti sebenarnya. Satu bicara tentang memohon, kedua bicara tentang worship, menyembah. Jadi kalau kita bicara tentang berdoa, maka itu berbicara tentang dua hal. Ada satu namanya permohonan, kedua di situ ada namanya penyembahan. Itu dua hal yang kita seharusnya kita nggak pernah bisa pisahkan. Waktu kita berdoa maka di situ ada yang namanya permohonan kita kepada Tuhan, itu betul. Dan itu yang selalu kita kerjakan sampai hari ini, betul enggak? Bapak Ibu waktu berdoa tadi pagi apa isi doanya? Tuhan berkati kami sepanjang hari ini, betul enggak? Tapi pertanyaannya adakah unsur penyembahan kita di situ waktu kita berdoa tadi pagi? Makanya saya bilang bukan salah, hanya saja kita kadang hanya berdiri pada satu pijakan. Berdoa itu kan bicara soal memohon. Artinya kan begini,
Ketika kita berdoa, maka kita punya hak, kita punya kebebasan untuk menyampaikan apa saja kepada Tuhan. Apa saja. Berkaitan dengan kerinduan kita, berkaitan dengan pergumulan kita, berkaitan dengan beban kita, berkaitan dengan keinginan kita. Kita bisa sampaikan semuanya dengan bebas di hadapan Tuhan. Waktu kita berdoa, maka kita bisa mengutarakan segala sesuatu yang ada dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Kita bebas untuk menyampaikannya kepada Tuhan. Dan itu yang kita selalu lakukan. Tapi yang saya bilang tadi, seringkali kita hanya berpijak pada satu pijakan. Tapi kadang kita melupakan bahwa berdoa punya pengertian yang kedua adalah worship, penyembahan. Ketika kita berbicara tentang menyembah, maka kita paham begini, ada satu pribadi yang jauh lebih tinggi daripada kita. Waktu kita bilang menyembah Tuhan, maka kita paham begini bahwa kita lebih rendah dan Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada kita. Waktu kita bicara kita menyembah Tuhan, maka ada sebuah kesadaran bahwa Dia itu besar, Dia itu mulia, Dia itu agung. Dan kita pantas, kita berhak, kita wajib untuk menghormatinya. Kita berhak menyampaikan apa saja yang ada dalam hati kita kepada Tuhan. Tapi dengar baik, kita tidak bisa melepaskan satu hal ini. Memberikan kepada Tuhan kebebasan untuk membuat keputusan. Itu yang kita tidak pernah lakukan. Kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan bekerja seperti yang kita mau. Tapi kita tidak pernah beri kebebasan kepada Tuhan untuk melakukan kehendaknya dan membuat keputusan. Worship penyembahan itu kan sebuah rasa respect, rasa penghormatan sama Tuhan. Makanya tadi ayat-ayat tadi bilang apa? Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi akan melihat yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi dalam hati kita? Hati, motif. Makanya saya tanya, Bapak itu berdoa, isi doanya apa? What's the point? Bapamu yang di tempat tersembunyi akan melihat yang tersembunyi. Motif di dalam hati dan pikiranmu itu apa? Dari doa-doa. Doa bukan hanya sekedar meminta, tapi doa itu bicara tentang kita percaya bahwa Dia tahu yang terbaik buat kita. Ada sebuah kesadaran tentang apa ya? Tentang kedaulatan Tuhan, tentang kemahakuasaan Tuhan, dan kita respect sama itu. Kita nggak akan pernah berjuang, berusaha untuk melakukan tindakan memaksa bahwa Tuhan harus lakukan seperti yang kita mau. Sayangnya ketika kita berdoa dan kita terus berdoa sepanjang tahun dan kita meminta Tuhan menolong, Tuhan bekerja, dan Tuhan tidak bekerja seperti yang kita mau. Banyak orang kemudian menjadi kecewa. Kenapa orang kecewa? Kenapa orang marah? Balik pada poin yang pertama. Kita tidak berarti itu orang itu tidak punya hubungan, tidak punya pengenalan tentang siapa Tuhan. Orang yang punya hubungan dengan Tuhan, orang yang punya pengenalan yang dalam tentang Tuhan, tahu tentang siapa Tuhan, dia tidak akan pernah paksa Tuhan untuk lakukan apa yang jadi kehendaknya. Dia akan berjalan seiring sejalan dengan kehendak Tuhan. Ketika kita berdoa, ada satu prinsip penting yang kita mesti pegang, Bapak Ibu. Benar bahwa berdoa itu membuat kita, memungkinkan kita untuk menerima apa yang kita harapkan. Tetapi berdoa juga seharusnya membuat kita menundukkan diri pada kedaulatan Tuhan. Jadi kenapa sih berdoa itu penting? Jadi kenapa kita harus berdoa? Kenapa Bapak Ibu harus berdoa setiap waktu, setiap saat? Why? Kita ajar anak kita berdoa dari kecil sampai hari ini. Pertanyaannya, kenapa harus berdoa? Kita mau makan berdoa, kita mau pergi berdoa. Kenapa harus berdoa? Apa isi doanya?
apa motif di balik setiap doa kita. Pada dasarnya semua orang Kristen tahu tentang berdoa. Dan semua orang Kristen tahu berdoa itu penting. Berdoa itu baik. Sayang, pertama, ada orang-orang Kristen yang berdoa hanya sebuah formalitas. Sebuah rutinitas. Istilahnya mah latah. Ibu tahu latah? Ya karena udah biasa aja kalau dikagetin langsung keluar semua omongan. Jadi kalau udah mau makan, aduh harus berdoa. Latah. Kalau nggak berdoa kayaknya gimana ya? Tapi kemudian ada orang yang tahu berdoa itu penting. Tahu berdoa itu baik. Tahu berdoa itu harus. Tapi ada orang-orang yang kemudian mengabaikannya bahkan tidak melakukannya. Di satu sisi ada orang yang tahu berdoa itu penting, tapi berdoa itu hanya menjadi sebuah formalitas. Mentor saya bilang begini, di setiap kalimat selalu ada kalimat. Di setiap tindakan selalu ada motif di belakangnya. Ketika kita hanya berdoa tanpa hubungan, tanpa pengenalan, semuanya hanya akan menjadi sebuah formalitas. Semuanya menjadi rutinitas. Makanya kita perlu berdoa begini. Berdoa bukan jika kita punya waktu. Berdoa bukan hanya karena ketika kita ada dalam sebuah desakan kebutuhan. Maka kemudian kita berdoa. Bukan kita bilang, aduh, mumpung saya punya waktu, maka saya berdoa. Kalau saya punya waktu, saya akan berdoa. Atau kita berdoa karena ada sebuah desakan kebutuhan dalam kehidupan kita, makanya kita berdoa sama Tuhan. Karena kita udah tidak tahu lagi bikin apa. Makanya kita datang sama Tuhan. Berdoa bukan hanya jika kita punya waktu. Berdoa bukan hanya karena kita ada dalam kondisi desakan kebutuhan kita. Berdoa itu bicara soal hubungan. Berdoa itu bicara soal pengenalan. Sayangnya ada orang-orang Kristen hari itu kan begini. Nggak sempat. Kita akan selalu dengar orang bilang, aduh nggak sempat. Kamu udah saat teduh belum? Aduh nggak sempat. Boro-boro saat teduh. Kamu udah berdoa belum? Alah mana sempat. Tidur juga udah menjelang subuh. Baru mau tidur udah dengar sahur-sahur. Nggak bisa tidur. Pagi-pagi udah harus bangun lagi, ngurus ini. Manusia akan selalu punya sejuta alasan untuk bilang gak sempat. Coba Bapak Ibu tarik nafasnya. Tahan. Tahan selama Bapak Ibu bisa tahan. Sudah mulai keluar nafasnya. Kenapa? Kita bilang doa adalah nafas. Ada Bapak Ibu yang pernah dipaksa untuk bernafas? Ada yang dipaksa untuk bernafas? Pernahkah Bapak Ibu berpikir bahwa saya harus bernafas hari ini? Kita bahkan tidak pernah memikirkannya. Kita tahu itu kebutuhan penting, kita tahu itu sesuatu yang urgent. Kalau nggak nafas mati kita. Seharusnya kita tahu kalau nggak berdoa mati kita. Sayang kita mengabaikannya, bahkan kita tidak melakukannya. Jadi kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus berdoa? Satu, doa itu bukan untuk sebuah jawaban. Doa itu untuk membangun hubungan. Doa itu untuk membangun hubungan. Kalau saya nggak kenal baik sama Otnil, saya minta tolong dia pasti nggak mau. Nil tolong jemputin istri Kak Dwi ya. Ai maneh saha. Ya nggak sih? Baru juga datang dari Jakarta. Tolong dong jemputin istri Kak Dwi. Ai maneh.
Wawuh henteu nita. Kalau saya punya hubungan yang baik, kenal dia dengan baik, dan begitu pula sebaliknya, waktu saya bilang, Nil tolonglah jemputin Kak Rini ke sekolahan. Mungkin dalam rasa lelah pun dia akan berangkat. Karena hubungan. Jadi kenapa kita harus berdoa? Untuk bangun hubungan. Yakobus bilang begini, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Jadi ketika kita berdoa itu sebenarnya kan momen ketika kita datang mendekat kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan datang mendekat kepada kita. Makanya Timothy Keller bilang begini, doa itu adalah sebuah kekaguman sekaligus keintiman. Doa itu kekaguman kita kepada Tuhan sekaligus keintiman kita dengan Tuhan. Doa itu sebuah percakapan sekaligus perjumpaan. Seringkali kita jadikan doa hanya sebuah percakapan, kita ngomong terus. Tapi kita bahkan gak pernah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan dalam doa kita. Gimana mau kenal, gimana mau punya hubungan, ketemu aja enggak. Timothy Keller juga pernah bilang begini, orang-orang yang punya hubungan yang benar-benar hidup dengan Tuhan, dia akan selalu punya keinginan untuk berdoa dari hatinya. Mereka akan berdoa meskipun tidak ada sesuatu yang menekan mereka dari luar untuk melakukannya. Orang yang punya hubungan yang hidup dengan Tuhan, dia akan selalu berdoa. Tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan dari luar yang membuat dia harus berdoa. Dia akan berdoa. Kenapa? Karena hatinya mengasihi Tuhan. Doa untuk membangun sebuah hubungan kita dengan Tuhan. Doa itu harus dilakukan dari hati yang mengasihi Tuhan. Kalau kita nggak mengasihi Tuhan, saya pikir sulit. Sulit untuk melakukannya. Sulit untuk mengerti itu. Bapak Ibu, ini satu kisah yang semua kita mungkin pernah tahu. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan dia pergi keluar. Dia pergi kemana? Dia pergi ke sebuah tempat yang sunyi. Untuk apa? Berdoa. Kalau Bapak Ibu baca keseluruhan cerita ini, ketika Tuhan Yesus berdoa, maka kemudian para murid datang ke tempat itu. Buat saya sederhana aja, Tuhan Yesus sudah biasa melakukannya, sehingga para murid tahu di mana Tuhan itu berada. Ini bukan sesekali yang dia lakukan, ini pasti sesuatu yang memang kebiasaan Yesus lakukan. Makanya ketika para murid mencarinya, jam berapa ya? 3:30. Moal jauh, eta aya di ditu. Urang ka ditu. Apakah doa itu menjadi sebuah gaya hidup kita? Apakah doa hanya menjadi sebuah permohonan kita sama Tuhan karena kita butuh sesuatu, kita ingin sesuatu. Tapi kita bahkan tidak pernah menginginkan Tuhan itu sendiri. Tuhan bukan pengangguran. Kisah ini kalau Bapak Ibu baca keseluruhan Markus pasal yang pertama, kita akan melihat bahwa Tuhan itu orang yang sibuk. Dari pagi sampai tengah malam dia selalu sibuk melayani banyak orang. Bahkan di Markus pasal yang ke-6 kemudian akan dikatakan satu kalimat. Bahkan untuk makan pun mereka tidak sempat. Untuk makan pun mereka tidak sempat. Nah, kebalik. Kita, hari ini kita yang kita bilang untuk berdoa kita tidak sempat. Kita bilang nggak sempat saya. Coba Bapak Ibu berenang. Dan kemudian bilang, ambil nafas. Nggak sempat saya. Nggak sempat pun kita akan sempat-sempetin. Percaya enggak? Bener enggak? Bapak Ibu berenang gitu ya. Dan kemudian bilang, ayo lomba. Ambil nafas. Nggak sempat, nanti kalah ketinggalan. Coba lakukan. Selamanya bisa-bisa nggak akan sempat lagi. Tapi kenapa kemudian waktu kita berenang, kita berlomba, kita tetap memaksakan diri untuk keluarkan kepala kita dan menarik udara, menghirup udara. Nggak sempat pun kita sempat-sempatin. Itu urgent. Itu penting. Makanya kita melakukannya. Kalau doa itu sebagai sesuatu yang penting,
kita akan menyempatkannya. Kita nggak akan punya alasan kita bilang, mana sempat. Nggak akan. Adakah Bapak Ibu hari ini yang sarapan di kendaraan? Kalau sarapan di kendaraan karena bilang nggak sempat sarapan di rumah? Ada? Ada ibu-ibu cewek-cewek yang dandan di mobil, di lampu merah? Karena nggak sempat dandan di rumah? Ada? Saya sering melihatnya. Tapi saya hanya belum pernah ke pergo jemaat sini aja. Tapi saya sering melihatnya. Di lampu merah, perempuan berhenti dan kemudian berdandan. Jalan-jalan lagi. Saya kebayang itu kalau alisnya baru separuh, lipstiknya baru separuh gitu ya. Udah hijau jalan lagi. Tapi hari ini saya melihat itu banyak banget. Alasannya nggak sempet di rumah. Jadi sarapan di mobil. Nggak sempet dandan di rumah, makanya dandan di kendaraan. Kalau Tuhan yang sibuk aja selalu punya waktu untuk berhubungan dengan Bapaknya, kenapa kita nggak melakukannya? Berdoa itu seharusnya menjadi tempat untuk kita menggali inspirasi, menjadi momen untuk kita menemukan esensi dalam hidup kita, menjadi momen untuk kita meluruskan motivasi hidup kita, menjadi momen untuk kita melakukan refleksi terhadap diri kita. Tuhan Yesus punya banyak tuntutan. Tapi Tuhan Yesus tahu prioritas dalam hidupnya. Sayang, terkadang kita sendiri nggak tahu apa yang paling prioritas dalam hidup kita. Yang kedua, kenapa kita ini harus berdoa untuk mengerti kehendak Tuhan? Semua orang punya banyak jalan dalam kehidupan kita. Kita semua punya banyak jalan dalam hidup kita. Tapi seharusnya kita semua hanya punya satu tujuan. Benar nggak? Ada yang bekerja, ada yang sekolah, ada yang wirausaha, ada yang jadi karyawan, ada yang pelayanan, ada yang jadi ibu rumah tangga, apapun itu. Tapi tujuan kita semua harusnya cuma satu. Tuhan Yesus punya banyak hal yang harus dikerjakan, tapi dia satu, tujuannya untuk mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Semua kita harus menjadikan doa itu untuk kita bisa memahami kehendak Tuhan. Dalam doalah kita bisa mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan. Dalam doalah kita akan mendapatkan kekuatan untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Berat. Gak pernah ada yang ringan. Tapi kita bisa. Kenapa? Karena ada Tuhan. Tuhan Yesus kan bilang begini. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya. Ya Bapa, jikalau mungkin. Mana ayatnya tadi ya? Jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki melainkan seperti yang kau kehendaki. Kadang kita ini berdoa dan menjadikan doa itu sebagai cara untuk kita dapat yang kita mau. Kita berdoa dan doa itu menjadi seolah-olah jadi cara bahwa ini menjadi cara untuk kita bisa dapatkan apa yang kita mau. Ini jadi cara untuk kita dapatkan apa yang kita inginkan. Makanya kita berdoa. Tapi waktu kita berdoa begitu rupa, kita berdoa sekian lama dan kita nggak dapat apa yang kita mau, kita marah. Dan kita berhenti melakukannya. Kita berdoa minta kesembuhan dan Tuhan tidak kerjakan dan kemudian kita berhenti melakukannya. Makanya tadi saya bilang, Tuhan itu melihat yang tersembunyi. Motif. Makanya kita ini kan perlu belajar untuk bisa melihat kalimat di balik kalimat. Melihat motif di balik setiap tindakan. Karena manusia itu selalu punya pola. Dan itu bisa dibaca. Gestur itu bisa dibaca. Itu bisa dipelajari. Kita perlu terus belajar. Supaya pada akhirnya kita bisa mengerti kehendak Tuhan dan kita melakukannya. Tujuan dari doa
Bukan supaya Tuhan yang berubah. Tujuan kita berdoa itu supaya kita yang berubah. Seringkali kita berdoa dan kita berharap Tuhan berubah karena doa kita. Kita berharap Tuhan mengubah keputusannya, kita berharap Tuhan mengubah planningnya, kita berharap Tuhan mengubah rencananya. Padahal kita tahu seharusnya berdoa itu adalah momen di mana kita yang berubah. Menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Itu berdoa. Berdoa bukan untuk mengubah Tuhan. Berdoa itu untuk mengubah kita. So, terakhir saya mau bilang begini. Doa itu adalah jalan yang mempertemukan antara keharapan kita dengan kemurahan Tuhan. Doa adalah jalan yang mempertemukan antara kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Doa adalah jalan yang kemudian mempertemukan antara ketaatan kita dengan keputusan Tuhan. Saya berharap hari ini kita punya paradigma yang berbeda. Ketika kita berdoa, kita tidak sedang berusaha untuk mengubah Tuhan. Ketika kita berdoa, kita tidak sedang mencoba mengintimidasi Tuhan. Kita tidak sedang coba intervensi Tuhan. Tapi ketika kita berdoa, karena kita mencintainya. Kita berdoa karena kita mengasihinya. Tuhan itu pribadi. Seharusnya kita lebih menginginkan pribadinya dan bukan berkatnya. Tuhan itu pribadi. Seharusnya kita lebih mengharapkan kehadirannya dan bukan mujizatnya. Kita seringkali mengharapkan mujizatnya, tapi kita bahkan tidak pernah menginginkannya. Ada satu lagu yang saya diberkati sekali dengan lagu ini dan jadi perenungan. Dan saya berharap ini jadi perenungan buat Bapak Ibu semua. Seringkali ku datang Tuhan hanya karena sejuta keluhan. Seringkali ku lupa Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Seringkali aku berdoa hanya karena tak ingin dicela, namun kini ku sadar Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Saya berharap kita berubah hari ini. Waktu kita berdoa karena kita cari Tuhan, bukan kita cari berkat-Nya. Waktu kita menyembah Tuhan, yang kita mau hanya kehadiran-Nya dan bukan mujizat-Nya. Dia bisa lakukan, Dia bisa lakukan. Berdoa adalah sebuah momen di mana kita menyampaikan apapun kepada Tuhan. Tapi saya hanya mau ingatkan satu hal. Berikan kebebasan kepada Tuhan untuk beliau buat keputusan tentang hidupnya kita. Jangan paksa. Jangan intervensi Tuhan.
Jangan intimidasi Tuhan untuk Dia lakukan seperti yang kita mau. Mengabdikan diri kita terhadap kedaulatan dan keputusan. Amin. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyi lagu ini sekali lagi. Nanti setelah itu kita akan berdoa dan kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Seringkali aku berdoa, seringkali aku berdoa hanya karena tak ingin dicela. Namun kini ku sadar Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Dengan segenap hati dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Tuhan, pagi hari ini kami belajar bahwa berdoa menjadi sebuah sarana di mana kami bisa menyampaikan apapun kepada Tuhan. Dalam hidup kami ada banyak hal yang menjadi kerinduan, harapan, keinginan dalam hidup kami. Dan di dalam doalah kami menyampaikan semuanya kepada Tuhan dengan bebas. Kami bisa bicara apa saja dengan Tuhan. Kami bisa mengutarakan apapun kepada Tuhan berkaitan dengan harapan, kerinduan, keinginan, hasrat kami. Tapi pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada setiap kami bahwa di dalam doa itu seharusnya ada sebuah sikap respek kepada Tuhan. Di dalam doa kami ada sebuah sikap penghormatan kepada Tuhan. Sehingga dari semua kehendak kami, dari semua keinginan kami, dari semua harapan kami, pada akhirnya kami menyerahkan kepada Tuhan. Kami memberikan kebebasan kepada Tuhan seluas-luasnya untuk Tuhan membuat keputusan yang terbaik buat kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa sebagai manusia, seringkali kami bahkan gak pernah menyadari bahwa semua yang kami doakan, bahwa dari apa yang kami doakan itu bisa mencelakakan kami di depan sana. Bahkan kami itu pun seringkali tidak menyadarinya. Tapi seringkali kami merasa bahwa kami lebih tahu tentang diri kami daripada Tuhan tahu tentang kami. Padahal sebenarnya kami bahkan tidak tahu tentang apa-apa tentang diri kami, tentang apa yang terbaik buat hidup kami. Karena itu pagi hari ini kami mengabdikan diri kami, kehendak keinginan kami ke dalam tangan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Ajar kami mulai hari ini waktu kami berdoa, karena kami mau mengenal Tuhan. Kami berdoa karena kami mengasihi Tuhan. Kami berdoa karena kami mencintai Tuhan. Kami berdoa karena kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa supaya dalam hidup kami sampai hari ini, bahkan sampai akhir hayat kami, tujuan kami hanya satu, melakukan kehendak Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, dan ajar kami untuk kami menundukkan diri kami di dalam kedaulatan dan kehendak Tuhan. Dan buat Tuhan seluruh kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.
Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan persembahan kita. Kita akan mengakhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang sudah kami terima pada ibadah pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan, sebagaimana kebenaran firman yang disampaikan, biarlah kami datang bukan karena kami mencari berkat. Biarlah kami datang di dalam doa kami, bukan karena kami merindukan mujizat, tetapi kami datang ke hadirat-Mu di dalam doa, karena kami sungguh mengasihi-Mu. Berkati Pendeta Muda Dwi yang telah menyampaikan isi hati-Mu buat kami semua. Tuhan, saat ini kami menyerahkan Tuhan setiap persembahan-persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu sebagai tanda ucapan syukur. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini untuk boleh dipakai bagi pelebaran kerajaan Tuhan melalui gereja di tempat ini. Dan Tuhan membalas setiap tangan-tangan yang memberi dengan berkat-Mu yang berlimpah. Terima kasih Tuhan. Bapa, saat ini hamba-Mu menyerahkan setiap anak-anak-Mu di dalam aktivitas mereka sepanjang minggu yang akan datang. Di masa liburan ini Tuhan, bagi mereka yang mungkin akan pulang ke kampung halaman, mereka yang akan pergi berlibur, hamba berdoa biarlah penyertaan perlindungan Tuhan menjadi bagian mereka di perjalanan dan selama berada di tempat liburan atau di kampung halaman mereka. Hamba berdoa Tuhan, biarlah hati kami semua tetap mencari Engkau Tuhan, tetap merindukan Engkau Tuhan di tengah-tengah kami berlibur atau berkumpul bersama dengan keluarga. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana Tuhan dengan banyaknya orang-orang yang mudik, yang pergi berlibur, biarlah mereka tetap Tuhan menjaga protokol kesehatan untuk kepentingan diri mereka masing-masing dan keluarga mereka. Sehingga Tuhan, pasca libur lebaran ini Tuhan, tidak terjadi pelonjakan atau peningkatan penyebaran virus COVID. Hamba berdoa Tuhan, biarlah kuasa-Mu yang turun menaungi bangsa kami, memberikan belas kasihan-Mu Tuhan, sehingga penyebaran COVID yang telah melandai hari-hari terakhir ini dapat terus berlanjut Tuhan, bahkan sampai tuntas Tuhan, habis, tidak terjadi lagi pandemi di negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu di dalam keluarga mereka. Biar damai sejahtera sukacita-Mu tetap melimpah di masa-masa liburan ini. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang kembali ke rumah masing-masing. Kiranya Tuhan yang memimpin menyertai kami. Dan pertemukan kami kembali pada minggu yang akan datang. Untuk kami beribadah bersama-sama dan merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat kedua tangan kita. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kasih sayang dari Allah Bapa kita. Anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan
Selamat menikmati berkat Tuhan. Haleluya.